Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita masih di materi desain grafis, masih menggunakan Photoshop. Kali ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya seleksi. Nah, di sini kita mau bahas bagaimana penggunaan seleksi, kemudian fungsinya, bisa membuat apa aja sih pakai seleksi ini. Nanti kita coba praktekkan ya, bagaimana membuat objek ya menggunakan seleksi. Nah, untuk di materinya ini kita diminta membuat kanvas baru ya dengan ukuran lebar 500, tinggi 500 piksel ya. Modenya RGB, kemudian resolusinya 300. Lebar 500 piksel, tinggi 500, RGB, resolusi 300. Oke. Nah, di materi ini kita diminta membuat garis menggunakan ya, garis lingkaran menggunakan seleksi. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya, seleksi itu apa ya. Jadi di sini di Photoshop ini ada beberapa kelompok tools ya yang digunakan untuk menyeleksi objek atau membuat objek ya menggunakan seleksi. Nah, toolnya itu ada rektangular ya, kemudian elliptical, kemudian di sini juga ada kelompok seleksi ya. Nah, ini penggunanya beda-beda ya. Kemudian ada juga kelompok seleksi yang ini ya, yang magic wand tool. Nah, kita coba yang ini nanti ya. Nah, pada saat kita klik kanan ya, nanti muncul kelompok seleksinya. Di sini contohnya di sini ada 4 jenis seleksi ya. Oke, kita coba yang elliptical ya. Nah, jadi di sini seleksi selain bisa digunakan untuk membuat objek ya. Contohnya gini ya. Kita membuat objek, misalnya saya membuat objek lingkaran ya. Kita klik tahan tarik ya, cara penggunaannya ya. Yang jelas pilih dulu toolsnya, kemudian klik tahan tarik. Nah, gini. Klik tahan tarik. Nah, supaya lingkarannya itu bulatnya sempurna, kita sambil tekan tombol Shift. Nah, gini. Nah, kalau sudah, lepas mouse-nya, kemudian lepas tombol Shift-nya. Gitu. Nah, pada saat kita pilih seleksi ya, salah satu seleksi, nanti muncul settingan ini ya. Jadi ini yang ini punya seleksi karena setiap tools ini pasti beda untuk settingan-settingannya. Contohnya misalnya yang ini stem ya, ini kan beda ya. Ini seleksi. Nah, ini punya seleksi. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau misalnya kita mau buat seleksi baru, kita pilih yang ini. Jadi kalau misalnya kita klik di bebas ya, kliknya di mana, kita klik lagi, seleksi yang awal kita buat itu hilang, gitu ya. Jadi kita buat seleksi baru. Nah, kalau menggunakan yang new selection ini ya, kita bisa geser-geser posisi seleksi. Seperti itu ya. Kalau kita pilih yang sebelahnya ya, itu add to selection. Nah, ini untuk nambah seleksi, misalnya
saya mau tambahin seleksinya di sini. Jadi pada saat kita klik, dia nggak bakalan hilang ya seleksi yang pertama. Nah ini saya klik sini. Nah gini. Jadi yang sebelah sini untuk nambah. Kalau yang di sebelahnya ini subtract ya. Ini untuk hapus. Kalau misalnya, saya mau yang seleksi di bawah ini bilangin ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini terhapus. Kalau yang sebelahnya lagi, ini fungsinya untuk ngapus juga ya. Intersect ya. Cuma ngapusnya yang bagian luar. Kalau yang tadi yang dalam ya. Maksudnya yang bagian luar itu gini. Kalau misalnya ini saya seleksi, ya. Nah, yang bagian luar dari yang saya seleksi itu hilang. Nah, maksudnya seperti ini. Itu ya. Oke, selain itu, seleksi juga bisa digunakan untuk membuat objek. Misalnya contoh saya mau buat objek bulat ya. Misalnya gini ya. Ini jangan lupa ya. Kalau misalnya mau buat seleksi, seleksinya itu bulatnya itu bulat banget ya. Kita jangan lupa tekan tombol shift gitu ya. Oke, kita buat layar baru ya. Kemudian saya mau geser seleksinya, jangan lupa ya, kita pilih yang new selection. Kita geser ini, kemudian kita isi warna. Kita ngambil warna yang dari background ya, warna background. Kalau ngambil warna background itu pakai, kalau dari tombol pakai tombol kontrol tambah delete ya. Jadi tekan tombol kontrol sama tombol delete. Kalau yang foreground tombol Alt sama delete. Oke, kemudian seleksi. Nah, untuk ngilangin seleksi itu kita tekan tombol kontrol sama D ya, tombol D. Oke, selain itu kita juga bisa ngapus objek ya menggunakan seleksi. Misalnya, saya mau objek bulat ini saya mau hapus setengahnya, misalnya pakai rektangular ya. Nah, ini kita seleksi, kemudian tekan tombol delete. Nah, jadi seleksi itu selain untuk buat objek juga bisa digunakan untuk menghapus. Itu dengan menekan tombol delete ya, tapi jangan lupa objeknya itu diseleksi dulu. Nah, selain ngapus ya, seleksi juga bisa digunakan untuk copy objek ya. Misalnya objek ini sebagian saya mau copy ya, yang ini ya, yang ujungnya ini ya, saya mau copy ya, seperti kita menggunakan di Word ya, copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pada saat kita copy paste ya, dia muncul layar baru. Nah, yang di copy itu ya sesuai yang diseleksi gitu. Oke, kita geser dengan move tool objeknya. Nah, ini yang kita copy. Gitu ya. Jadi kalau mau semua objek kita copy ya kita seleksi semuanya. Gitu ya. Oke, jadi untuk ngapus, untuk ngopi ya, ngopi objek. Kemudian bikin garis juga bisa ya. Atau mindahin objek juga bisa. Contohnya misalnya gini ya. Saya mau yang tengah ini ya, nanti saya mau geser gitu ya. Itu bisa ya. Misalnya contoh pakai apa nih? Vertikal ya. Saya seleksi ya. Ini saya geser dulu di tengah ya. Nah, yang objek yang ini kan layarnya ada di layar 1 ya. Kita aktifin dulu layar 1. Kemudian kita geser. Nah, pakai move tool. Saya pakai move tool. Nah, gini.
Jadi kalau misalnya sebagian objek kita mau geser, bisa menggunakan move tool. Gitu ya. Oke, mungkin beberapa kegunaan yang bisa kita manfaatkan menggunakan seleksi. Nah, kalau misalnya untuk bikin garis gimana? Kalau untuk bikin garis ya kita buat seleksinya dulu ya. Misalnya mau bikin garis apa? Bulat ya. Berarti kita pakai vertikal ya. Kita buat lingkaran, kemudian kita bikin garis menggunakan edit stroke. Tapi jangan lupa ya, kita usahakan kita buat layer baru. Tapi untuk buat layer baru ini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang dibutuhkan untuk buat layer baru ya silakan buat layer baru gitu ya. Karena kalau misalnya nanti kita menggunakan layer 2 ya atau layer 1, nanti hasilnya itu ya, hasil lingkarannya itu ya, garisnya ya gabung sama objek yang ini ya, yang lebih besar ini. Gitu. Jadi kalau bisa diusahakan buat layer baru. Kenapa sih kita mesti buat layer baru? Mungkin nanti ada penjelasannya ya. Kita coba buat objek. Nah, nanti saya jelasin di situ kenapa kita harus menggunakan layer baru. Oke, untuk buat garis, kita buat seleksinya dulu, kemudian kita pilih menu edit, kemudian stroke. Ya, nah di sini misalnya kita pilih mau garisnya itu warna hitam, berarti kita pilih warna hitam gitu ya. Ini oke. Nah kemudian di sini ada pilihan ya. Mau garisnya itu ada di posisinya ada di dalam garis atau di tengah seleksi ya, di tengah seleksi atau di luar seleksi. Nah itu garisnya kita mau munculnya itu di mana? Ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya mau di dalam seleksi ya pilihnya inside ya. Nah ini ketebalan garis. Misalnya garisnya itu tebelnya 10 deh. Kita lihat ya. Tebelnya semana kalau 10 ya. Karena ini tergantung resolusinya. Oke kita lihat. Tebelnya ini ya. Kalau misalnya ketebalan ya udah kita back aja ya. Kita ulangi. Kemudian ini kita kurangi. Oke, ini kan munculnya ada di dalam seleksi ya garisnya. Saya back ya. Kalau misalnya milih yang di luar seleksi, outside. Ya. Nah ini, jadi munculnya garisnya itu ada di luar seleksi. Nah ini penting ya, kalau misalnya kita punya objek ya, kita seleksi, kita mau buat garis ya, itu kita harus milih ya, nentuin garisnya itu maunya di mana, apa mau di dalam seleksi, di tengah atau di luar seleksi. Oke, mungkin itu penjelasan terkait dengan seleksi. Nah, sekarang kita coba buat objek ya menggunakan seleksi. Nah, di sini juga kita nanti menggunakan lebih dari satu layer ya. Kenapa sih kita menggunakan lebih dari satu layer ya? Oke, kita coba ini saya bersihkan dulu ya, layernya saya hapus ya, sisanya layer background. Nah, sekarang apa yang kita mau buat? Kita cari di internet deh. Gambar yang bulat-bulat kira-kira apa ya? Misalnya contohnya smile deh. Nah ini kan banyak contohnya ya. Oke kita coba buat yang mudah dulu kira-kira. Kira-kira yang ini ya. Oke atau yang ini. Oke kita coba yang ini. Oke berarti kita siapin dulu
warnanya ya, warna orange sama warna ini pakai warnanya ini gradasi ya, berarti kita pakai gradient ya. Jadi sekarang kita coba buat yang lingkarannya yang paling besar ini dulu ya. Oke, kita coba buat lingkarannya. Jangan lupa pakai shift ya. Oke, kira-kira segini ya. Jangan lupa bikin layar baru. Jadi jangan kita buat objeknya di background. Karena nanti nggak bisa diedit-edit ya. Kalau misalnya ada perubahan. Oke, kita lihat di sini warnanya oranye sama oranye muda ya. Kita cari di sini ya. Ya dikira-kira aja warnanya ya. Oke, kira-kira segini deh. Agak tua dikit. Kemudian warna oranye yang agak muda. Nah, karena di sini pakai gradient ya. Bukan oranye, kuning ya. Oke, kira-kira ini lah. Oke, sekarang ini kan warnanya gradasi ya, berarti kita pakai gradient. Membuat gradasi ya. Oke, pemakaiannya tinggal klik tahan tarik gini ya. Oh, terbalik. Berarti kita tariknya dari atas ke bawah. Nah, kira-kira gini lah. Kalau misalnya kurang pas ya diulangi lagi ya, supaya warnanya sesuai yang kita mau. Nah, contohnya inilah. Oke, sekarang kita coba buat garisnya. Kalau di sini nggak ada garisnya, kita buat garis deh di sini. Garis pinggir ya. Tadi jangan lupa ya, kita buat layer baru ya. Tadi menggunakan stroke ya. Kita pilih warnanya, warna hitam ya. Oke, kemudian mau di luar atau di dalam, ini bebas aja kalau ini ya. Misalnya contoh di luar ya, tebelnya 5 garisnya ya. Oke, kemudian sekarang kita buat matanya ya. Oke, kita buat matanya, kita pilih seleksi bulat lagi ya. Nah, bentuknya ini. Oke, kita bedain dikit deh sama contoh ya. Jangan lupa kita buat layer baru ya. Ini kan layernya sih yang garis ya. Kita buat layer baru. Nah, matanya ini kita kasih warna dasar dulu ya. Warnanya putih ya. Kita kasih dasar warnanya putih. Oke, kita isi warna ya. Jangan lupa ya, kita kasih garis. Nah, gini. Kalau yang sebelahnya gimana? Kalau misalnya mau bentuk warnanya sama, kita manfaatin seleksi yang awal ya. Ini kita geser aja seleksinya. Nah, gini. Atau misalnya, oh ini kurang dekat ya. Nanti kita bisa geser ya. Misalnya maunya gini ya. Kita buat layer baru nggak? Kalau misalnya nggak perlu ya nggak masalah. Misalnya nanti ini nggak mau diedit nih matanya. Ya nggak masalah dijadiin satu dengan layar yang udah kita buat nih, mata yang satu ini ya nggak masalah gitu ya. Jadi bisa kita jadiin satu ya, nggak salah ya. Ini kemudian kita kasih garis. Kayak gini ya.
Oke, seleksinya kita hilangin. Kira-kira ini udah di tengah belum? Belum. Kalau misalnya belum, ya kita geser dikit gini ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita bikin ya yang hitam-hitamnya ya, matanya yang hitam-hitam. Ini ya, tetap kita buat yang bulatnya. Kayak seleksi bulat. Kita buat bulatan di sini ya. Gini. Ini kita kasih warna hitam ya. Kalau misalnya mau dibuat layer baru ya silakan aja, nggak masalah. Ya nanti mungkin kalau misalnya mau diedit nanti ngeditnya enak. Nah gini. Nah ini karena yang di sebelahnya sama ya udah kita tinggal geser aja. Mungkin kita kasih sedikit warna putih ini biar kelihatan lebih hidup gitu ya. Berarti ini warnanya warna putih. Ini. Oke, kita hilangin seleksinya menggunakan Ctrl D. Oke, sekarang kita coba buat mulutnya, gitu ya. Mulutnya pakai apa? Terserah mau pakai kotak, tapi saya maunya mulutnya agak bulat ya. Berarti pakai seleksi yang bulat. Inilah kira-kira. Jangan lupa kita buat layer baru ya. Kemudian kita potong. Ya ini kan kebanyakan nih, segini ya. Kita ambil setengahnya aja, motong itu pakai apa nih? Apa? Subtract ya. Oke, kita potong sebagian ya. Nah, kira-kira seginilah. Jangan lupa kalau misalnya mau geser, kita pilih yang New Selection. Ini udah kita buat ya, layer barunya. Kita kasih warna dasar putih, kemudian kita kasih warna hitam. Nah, kira-kira gini. Kalau misalnya mau bikin apa garis tengah ya, biasanya kan ada tuh. Kita boleh atau kita memanfaatkan seleksi yang ada ya, kita geser aja begini, atau kita buat seleksi baru juga nggak masalah, gitu ya. Jangan lupa kita buat apa layer baru ya, biar nanti kalau misalnya kita mau ngapus-ngapus atau mau ngedit objek yang udah kita buat atau warna yang udah kita buat itu nggak ganggu ya. Oke, kita buat garis lagi ya. Ini terserah mau di tengah atau di dalam atau di luar ya, nggak masalah. Oke, jadinya gini ya. Kita hilangin seleksinya, kemudian sisanya kita hapus. Ini. Nah, karena dia ada di beda layer ya, jadi pada saat kita hapus ya objek atau warna yang lainnya nggak kena efeknya gitu ya, karena ada di beda layer gitu ya. Nah, kemudian di sini ada apa nih? Baratnya cahaya lah ya. Nah, ini bisa kita tambahin ya. Pakai apa? Masih pakai ya pakai ini seleksi yang bulat ini. Ya kira-kira seginilah ya. Nah, kita buat layer baru aja biar nanti kalau misalnya ada mau diedit-edit gampang. Kita buat layer baru, kemudian kita pilih warna putih ya. Oke, di sini kan gradasi ya. Jadi kita pakai gradient ya. Ini tapi kita pilih yang transparan ya. Foreground to transparan.
Jadi kita ngambil warna dari foreground yang putih ya. Oke, di sini kita coba isi warnanya ya, begini ya. Nah, kira-kira gini lah. Ya. Kalau misalnya mau ditambahin yang lain ya silakan aja. Misalnya saya mau nambahin kelopak matanya nih yang atas. Kayak gini misalnya. Aduh. Pakai ini ya. Vertikal, tambahin aja gini. Misalnya lagi sayu matanya ya, habis bangun tidur. Misalnya gitu ya. Jangan lupa bikin layer baru, kemudian kita kasih warna hitam ya. Nah, ini kemudian ini kita hapus. Jangan lupa seleksinya dihilangin dulu ya. Oke, Ctrl D. Nah, gini. Ini juga kita hilangin sedikit ya. Kita kecilin diameter hapusnya ya. Pakai tombol kurung kurawal buka atau tutup. Kalau misalnya mau buat kerutan di pinggir mata, ya silakan aja. Misalnya kita tambahin ini ya. Nanti jangan lupa kita buat layer baru biar bisa dihapus. Itulah fungsinya kenapa kita buat layer baru. Kalau pada saat kita mau edit, nggak kena efeknya yang lain gitu ya, yang udah kita buat. Kayak gini ya. Nanti kan hasilnya seperti ini ya. Nah ini kan kebanyakan yang kita hapus saja. Kira-kira gini ya. Hapusnya pakai, boleh lihat ya, kita delete ya, karena kita hapusnya pakai ini nih, seleksi. Atau kita pakai eraser juga nggak masalah. Ini kita besarin seleksinya. Gini. Nah, gini. Ya. Nah, ini kan kurang geser nih. Ya udah, kita geser itu pakai apa? Kalau misalnya mau merubah posisi ya miring atau kurang lurus ya, kita pakai transform. Ya kita pilih transform ya. Nah, kita geser sedikit gini ya. Gini ya. Kita geser gini. Atau gesernya pakai tombol panah atas atau bawah. Gitu ya. Oke, kalau udah tekan tombol enter biar nanti edit point-nya ini hilang. Kalau dirasa ini masih kepanjangan ya tinggal dihapus saja lagi. Nah, kira-kira seginilah. Ya. Kalau misalnya saya maunya ada 2, ya udah tinggal karena ini udah jadi tinggal copy aja yang udah jadi ya layernya di copy, klik kanan, pilih duplikat ya. Oke. Nah, ini kan ini jangan pakai auto ya. Kita hilangin dulu autonya, kita geser ini. Nah, ini tinggal kita geser lagi ya, sedikit. Ini tadi pakai apa? Transform. Nah, gini. Oke, enter ya. Biasanya yang ini kan agak kecil. Lebih pendek gitu ya, maksudnya. Benar kan layarnya ini? Nah, yang sebelahnya gimana? Ini aja kita copy nih. Ya. Kita klik kanan, duplikat, layer. Nah, ini layarnya jadi ada yang aslinya ini ya. Ini kopiannya, ya.
bisa kita geser ya, kita blok ya, dua layer ini biar nanti gesernya itu bareng-bareng gitu ya. Kita geser pakai move tool. Gimana supaya dia terbalik ya, balik ke sana ya, ke kiri. Di sini ada transform, pilih yang horizontal. Nah, gini. Kalau misalnya mau ditambahin yang lain, ya silakan aja. Misalnya, saya mau nambahin lagi denger musik nih. Tambahin ini. Ini kurang besar. Kira-kira segini deh. Nah, ini geser, ini ya. Jangan lupa bikin layar baru biar nanti yang udah kita buat itu nggak kena efeknya ya. Kalau kita edit-edit, pakai kita bikin garis ya pakai stroke, kemudian ininya kita naikin aja ya biar agak tebal dikit ya, misalnya 10. Kita coba lihat dulu tebalnya semana sih. Nah ini kita pilih yang luar ya, karena kalau kita pilih yang dalam nanti jadi satu sama garis yang udah ada nih, yang lingkaran yang lebih besar ini. Walaupun nggak nyatu ya, karena tetap dia masih di beda layer ya. Tapi kita maunya ini jangan sampai ketutup ya garis yang lingkaran yang udah jadi ini ya. Oke, kita coba. Jadinya seperti ini ya. Kita hilangin seleksinya. Kayaknya ini kurang geser dikit ya, garisnya agak nempel dikit ya. Kita buat kayak gini ya. Ini kita geser ini ya. Itu kita geser pakai tanda panah biar gesernya nggak terlalu jauh ya. Gini ya. Nah, gini. Nah, kalau sudah, ini kan kelebihan ya. Nah, yang lebihan ini kita hapus aja. Kira-kira segini lah. Kita buat lagi headsetnya ini ya. Kira-kira segini lah. Nah, ini kita kasih warna. Kita buat layer baru ya, jangan lupa kita isi warna hitam. Nah, ini kita hapus nih. Kita hapus sebagian ini, seleksinya kita geser ya. Buat hapus. Atau ngapusin yang pakai ini kurang besar ini. Oke, ini aja deh, eraser. Erasernya kita besarin ya, pakai tadi tombol untuk besarin diameternya, tombol kurung kurawal, tutup. Nah, gini. Ini ya. Satu lagi bisa kita copy aja nih. Ya. Kita copy ya, kita geser ini, kita balikin ya, pakai pakai tadi horizontal. Ini kita geser-geser lagi dikit ya. Pakai tanda panah, tombol tanda panah. Nah, ini kan kurang nih. Pakai posisinya ya, kita putar sedikit pakai transform. Kira-kira gini nih. Kita geser dikit ya, biar pas. Kayak gitu ya. Mungkin yang garis yang hitam ini kurang ke atas dikit ya. Kita geser pakai tombol tanda panah atas ya. Tapi jangan lupa kita pilih yang move tool dulu. Nah, gini kira-kira. Ya. Kemudian kalau misalnya mau buat bayangan ya, tinggal pakai ini
tambahin ini ya, elliptical ya, bawahnya bayangan. Nah, di sini ada radar ya, ini feather ya, sorry. Nah, ini bisa kita tambahin nilainya. Jadinya apa kalau misalnya kita tambahin? Jadi kalau kita rubah nilainya di sini, misalnya contoh, ini kita pakai yang 0 ya. Kalau kita bikin garis apa objek ya di sini pakai seleksi gini ya. Berarti bayangan ini seleksi apa layernya kita taruh di yang paling bawah ya. Di sini, di bawah bulatan yang oranye ini. Ini kalau kita isi dia hasilnya seperti ini ya. Bayangan. Tapi kalau misalnya feathernya ini kita tambahin, kita nilainya ya, kita tinggiin. Misalnya 50 ya. Kita buat di sini seleksi. Kita buat di sini seleksi. Berarti ini ketinggian ya. Kita kurangin misalnya 30 ya. Ini kita udah buat layer baru ya. Ini nggak mau ya. Oke, kita geser ya. Kita geser dikit biar di tengah-tengah, kemudian kita isi. Nanti jadinya kayak gini ya. Tapi ini terlalu tinggi kayaknya nilainya masih ya. Oke, kita pakai ini aja deh. Di sini kita kasih 5 aja ya. Biar jangan terlalu ngeblur. Oke, kita isi warna hitam ya. Nah, gini. Oke, mungkin itu aja pembahasan penggunaan seleksi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.